Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Berviniela Juni Restika dengan NIM C1B3230079. Saya dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haloleo. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah pekerjaan sosial dan disabilitas. Nah, di dalam video yang akan saya bahas kali ini, saya akan memilih salah satu materi yaitu tentang penanganan disabilitas di dalam negara dan di luar negara. Penanganan disabilitas di dalam negara. Yang pertama ada kerangka hukum dan kebijakan. Negara-negara seringkali mengembangkan undang-undang dan kebijakan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Indonesia yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah salah satu prioritas dalam penanganan disabilitas. Di Indonesia, ada program inklusi yang memungkinkan anak-anak dengan disabilitas belajar di sekolah umum dengan dukungan yang memadai. Pemerintah bekerja sama dengan LSM dan lembaga pendidikan untuk menyediakan alat bantu dan pelatihan guru. 3. Aksesibilitas infrastruktur. Negara berupaya untuk membuat infrastruktur lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas, termasuk bangunan publik, transportasi, dan fasilitas umum. Misalnya pembangunan trotoar dengan ram untuk kursi roda dan bus dengan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas. Yang keempat, ada pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan yang inklusif dan aksesibel sangat penting bagi penyandang disabilitas. Ini mencakup layanan rehabilitasi, terapi fisik, dan okupasi, serta akses ke alat bantu kesehatan. Pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis atau subsidi untuk penyandang disabilitas. Yang kelima, ketenaga kerjaan. Negara mendorong inklusi penyandang disabilitas dalam dunia kerja melalui kebijakan ketenaga kerjaan yang adil dan program pelatihan keterampilan. Misalnya pemberian insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas dan penyediaan pelatihan vokasional. Selanjutnya, penanganan disabilitas di luar negara. Yang pertama, konvensi internasional. Beberapa negara berkomitmen pada konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas atau CRPD yang menetapkan standar internasional untuk perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas. Negara-negara yang meratifikasi CRPD wajib mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan konvensi ini. Yang kedua ada pendidikan multikultural dan inklusif. Banyak negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa memiliki sistem pendidikan inklusif yang canggih. Mereka menyediakan dukungan khusus seperti individualized education programs dan guru pembimbing khusus untuk memastikan anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang setara. Yang ketiga ada teknologi dan inovasi. Negara-negara maju seringkali memanfaatkan teknologi canggih untuk membantu penyandang disabilitas. Ini termasuk penggunaan perangkat teknologi bantu seperti aplikasi mobile dan alat komunikasi alternatif. Misalnya, Jepang memiliki stasiun kereta yang dilengkapi dengan sistem audiovisual untuk membantu penyandang disabilitas. Dan yang keempat, ada kebijakan ketenaga kerjaan. Di banyak negara, ada undang-undang yang melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di tempat kerja dan mengharuskan pengusaha menyediakan akomodasi yang wajar. Dan yang kelima, ada pelayanan kesehatan universal. Beberapa negara seperti Kanada dan negara-negara Skandinavia menawarkan layanan kesehatan universal yang mencakup layanan kesehatan khusus untuk penyandang disabilitas. Ini memastikan bahwa semua warga negara
termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan berkualitas. Selanjutnya, upaya global untuk penanganan disabilitas. Yang pertama itu kerjasama internasional. Negara-negara bekerja sama melalui organisasi internasional seperti PBB, WHO, dan UNICEF untuk mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas. Ini mencakup program-program bantuan internasional, pertukaran pengetahuan, dan dukungan finansial untuk proyek-proyek inklusi. Dan yang kedua ada advokasi dan kesadaran. Kampanye global dan advokasi oleh organisasi non-pemerintah atau LSM membantu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas. Misalnya, kampanye oleh Human Rights Watch dan Amnesty International telah berkontribusi pada peningkatan kesadaran global tentang isu-isu disabilitas. Ketiga, penelitian dan pengembangan. Penelitian internasional tentang disabilitas membantu mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi inovatif, dan menyebarluaskan praktik terbaik. Institusi akademik dan organisasi penelitian bekerja sama untuk melakukan studi komparatif dan berbagai hasil penelitian. Nah, kesimpulannya, penanganan disabilitas memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, baik di dalam maupun di luar negara. Dengan kerangka hukum yang kuat, pendidikan inklusif, aksesibilitas yang meningkat, layanan kesehatan yang berkualitas, dan dukungan ketenaga kerjaan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Selain itu, kerjasama internasional dan advokasi global memainkan peran penting dalam mendorong perubahan positif dan mengatasi tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas di seluruh dunia. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih telah menonton, dan apabila ada salah kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.